Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Deden Kumar Priyatna, STSIPM MCHRA, selaku Rektor Universitas Winaya Mukti. Yang saya hormati Ibu Dr. Hajiah Wina Roswina, SEM MCPM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Yang saya hormati Ibu Maria Luciana Yulianti, SEMM, selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Yang saya hormati Bapak Dede Tisna Amijaya, SEMM, selaku Ketua Program Studi Manajemen A1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Dan yang saya hormati Bapak Dr. Feby Febrian, SEMM, selaku dosen pembimbing. Perkenalkan, nama saya Zulfa Syadidatu Zahra dengan NPM 4122-421-11-0417. Saya dari jurusan S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan memaparkan hasil laporan magang selama di Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana dengan judul Pemanfaatan Sistem Sidokar dalam meningkatkan kinerja pegawai pada Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung. Pokok pembahasan yaitu ada 6. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada profil perusahaan, yang ketiga aktivitas magang, yang keempat pembahasan, yang kelima kesimpulan dan saran, dan yang terakhir ada refleksi diri. Yang pertama yaitu latar belakang. Salah satu inovasi sistem informasi yang diterapkan di sektor pelayanan publik adalah Sidokar atau Sistem Informasi Data Online Kebencanaan dan Kebakaran yang dikembangkan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung. Sistem ini digunakan untuk mengelola data terkait kebakaran dan bencana, mulai dari pelaporan kecelakaan hingga penyimpanan data fasilitas dan dokumen aktivitas. Dengan menggunakan Sidokar, proses kerja manual yang sebelumnya memakan waktu dapat diotomatisasi, sehingga meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat respon, dan mendukung koordinasi antar pegawai. Sistem ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memanfaatkan teknologi guna meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan Sidokar dalam meningkatkan kinerja pegawai serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerapannya di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi bagi pengembangan sistem informasi di sektor pelayanan publik agar lebih responsif, efektif, dan efisien sesuai dengan regulasi yang berlaku. Yang kedua yaitu profil perusahaan. Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana atau Diskar PB Kota Bandung adalah instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta mitigasi bencana di wilayah Kota Bandung. Instansi ini berawal dari organisasi pemadam kebakaran yang berdiri sejak tahun 1906 dan mengalami berbagai perubahan struktural hingga akhirnya menjadi Diskar PB atau Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana. Visi dari Diskar PB yaitu mewujudkan DKPB sebagai OPD yang responsif dan antisipatif terhadap upaya pencegahan, penanggulangan kebakaran dan bencana. Misi dari Diskar PB yaitu meningkatkan peran serta kepedulian masyarakat terhadap bahayanya kebakaran. Visi dari Diskar PB yaitu ada 3. Yang pertama, meningkatkan peran serta kepedulian masyarakat terhadap bahaya kebakaran. Yang kedua, terwujudnya waktu tanggap darurat atau response time dalam wilayah manajemen kebakaran atau WMK. Dan yang ketiga, menghadirkan tata kelola yang efektif, bersih, dan melayani. Selanjutnya, yang ketiga ada aktivitas magang. Pelaksanaan magang ini dilaksanakan selama kurang lebih 3 bulan, dimulai dari 14 Oktober 2024 hingga 17 Januari 2025. Kegiatan magang ini dilaksanakan di Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung. Jam kerja magang mengikuti jam operasional kantor, yaitu Senin sampai Jumat pukul
7.30 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Pihak perusahaan tidak membuat ketentuan khusus mengenai pakaian, tetapi praktikan diharapkan mengenakan pakaian yang rapih dan sopan selama magang berlangsung. Berikut merupakan tugas yang dikerjakan praktikan. Yang pertama yaitu membantu pengelolaan data laporan mamin atau makan minum rapat dan lapangan. Yang kedua yaitu membantu dalam persiapan rapat. Yang ketiga membantu menyusun surat pertanggungjawaban rapat dan juga perjalanan dinas. Yang keempat yaitu membantu menyusun dan merekapitulasi berkas penggunaan bahan bakar minyak kendaraan dinas. Yang kelima yaitu melakukan penyusunan berkas serta menduplikasi berkas. Yang keenam yaitu mengikuti kegiatan sosialisasi dan pelatihan mitigasi kepada masyarakat atau orang tua siswa guna meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang langkah-langkah pencegahan bencana atau kebakaran. Dan yang terakhir yaitu membantu penginputan data penyelamatan SIDOKAR atau Sistem Informasi Data Online Kebencanaan dan Kebakaran. Yang keempat yaitu pembahasan. Sistem Informasi Manajemen atau SIM adalah suatu sistem yang terdiri dari kombinasi perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, sumber daya manusia, prosedur, serta data yang digunakan untuk mengumpulkan tugas, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi guna mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. SIM berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional organisasi melalui pengelolaan informasi yang lebih terstruktur dan sistematis. Dalam konteks organisasi pemerintahan, SIM memiliki peran yang sangat penting, terutama dalam meningkatkan efisiensi administrasi, mempercepat penyediaan data, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan informasi. SIM memungkinkan integrasi data lintas departemen sehingga berbagai pemangku kepentingan dapat mengakses informasi yang dibutuhkan secara real time. Yang kelima yaitu kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil analisis, penerapan SIDOKAR di Diskar PB Kota Bandung telah membawa perubahan yang signifikan dalam pengelolaan data kebakaran dan bencana. Sistem ini membantu meningkatkan efisiensi kerja pegawai dengan mempercepat proses pencatatan dan pengolahan data, sehingga lebih akurat dan mudah diakses. Selain itu, koordinasi antar pegawai menjadi lebih efektif karena informasi tersimpan dalam satu sistem yang terintegrasi. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala, seperti potensi gangguan teknis yang dapat menghambat akses ke data. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengoptimalkan pemanfaatan SIDOKAR agar dapat berfungsi lebih maksimal dalam mendukung kinerja pegawai. Selanjutnya ada saran. Saran yang paling penting adalah memastikan sistem berjalan stabil dengan dukungan teknis yang memadai. Selain itu, evaluasi dan pengembangan sistem secara berkala perlu dilakukan agar lebih optimal dalam mendukung kinerja pegawai. Yang keenam yaitu refleksi diri. Selama 3 bulan magang di Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung, praktikan memperoleh pengalaman berharga yang tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga soft skill yang diperlukan dalam dunia kerja. Praktikan belajar beradaptasi dengan lingkungan kerja yang dinamis, meningkatkan keterampilan komunikasi melalui koordinasi tugas dan penyusunan dokumen, serta mengembangkan rasa tanggung jawab dan disiplin dalam menyelesaikan pekerjaan. Selain itu, pengalaman dalam mengoperasikan SIDOKAR dan berbagai aplikasi administrasi seperti Microsoft Office turut memperkuat keterampilan teknologi praktikan. Meskipun menghadapi tantangan seperti adaptasi terhadap sistem baru dan koordinasi dengan pegawai yang memiliki jadwal padat, pengalaman ini menjadi pembelajaran yang berharga dalam memahami dunia kerja yang sesungguhnya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.